Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Masih bersama saya ya. Kita lanjutkan materi hari ini. Upaya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain sumber ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Peraturan tersebut berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Tujuannya agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Selain itu, adanya peraturan juga dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi sehingga tumbuhan langka tetap dapat dilestarikan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Selain itu, untuk tumbuhan langka juga diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah. Yang ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan yang terancam punah juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan di alam habitat aslinya atau yang disebut dengan perlindungan in situ, dan perlindungan di luar habitat aslinya atau yang biasa disebut dengan perlindungan ex situ. Perlindungan in situ antara lain hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Perlindungan ex situ antara lain berupa kebun raya, kebun binatang, dan taman safari, serta herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Hal ini bertujuan agar hewan yang telah punah pun tetap dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Oke ya, bisa dilihat di gambar. Penyu hijau salah satu hewan yang saat ini terancam punah, sedang dibudidayakan di dalam penangkaran penyu. Oke ya. Tadi contoh penangkaran ya. Terus, pusat primata semut zer di kebun binatang Ragunan merupakan salah satu tempat pelindungan ex situ. Berarti primata tersebut tidak
terletak di habitat aslinya, tetapi di luar habitat aslinya. Apa itu primata? Primata itu seperti kera, ya, hampir mirip seperti kera. Nah, yang bawah itu adalah perlindungan gajah secara in situ di Taman Nasional. Berarti di habitat aslinya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah daftar-daftar atau tabel hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ya, berikut daftar beberapa hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan dan terancam punah di Indonesia. Yang pertama adalah tabel hewan yang terancam punah di Indonesia. Yang pertama adalah gajah Sumatera. Ya, daerah persebarannya adalah di Pulau Sumatera. Yang kedua adalah komodo. Di Pulau Komodo, Rinca ya, Rinca, terus Flores, Girimotang, serta juga di Gili Desami di Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah badak di Pulau Jawa atau badak bercula satu dan Pulau Sumatera, badak Sumatera. Ya, badak Sumatera di Pulau Sumatera. Yang keempat adalah jalak Bali di hutan bagian barat Pulau Bali. Harimau Sumatera di Pulau Sumatera, orang utan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya adalah tabel tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Ya, yang pertama adalah bunga bangkai raksasa. Daerah persebarannya adalah di Pulau Sumatera. Bunga rafflesia di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Anggrek hitam di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Anggrek larat di Pulau Larat di Maluku. Tembesu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua. Yang keenam adalah ulin Pulau Sumatera dan Kalimantan. Oke ya. Nah, itu adalah yang sebelah kanan adalah gambar-gambar. Yang pertama adalah badak Sumatera, berbeda dengan badak Jawa yang bercula satu. Badak Sumatera mempunyai 2 cula. Ya. Terus itu yang bawahnya adalah bunga bangkai, mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga yang dapat membantu penyerbukan. Oke ya, itu tadi materi hari ini. Tolong dipahami, ya, disimak dan dipahami betul-betul ya. Pesan saya, tetap semangat dan rajin belajar. Oke ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.